Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Hani Nabila, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas di sekolah inklusi. Mata kuliah Pendidikan Inklusi, dosen pengampu Ibu Hamidatul Rohmah SPD MPD. Kelompok yang beranggotakan, yang pertama ada Mbak Huwaida Nur Afidah, yang kedua ada Mbak Anifatul Hidayah, yang ketiga ada saya sendiri, Iva Nabila, yang keempat ada Mas Ais Nur Fahrudin, yang kelima ada Mbak Mafaza Nailal Baroro, dan ada Mbak Eka Ayu Safita. Pokok pembahasan, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pengelolaan kelas. Yang kedua, komponen pengelolaan kelas dan lingkungan belajar yang ramah. Yang ketiga, strategi khusus pengelolaan kelas dalam pembelajaran luring dan daring. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik untuk mengatur seluruh kegiatan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, mulai dari peserta didik, ruangan, sarana, dan penunjang pembelajaran, guna menciptakan suasana belajar mengajar yang nyaman, efektif, dan efisien. Pengelolaan kelas di sekolah inklusi. Guru kelas tidak lagi berorientasi klasikal, tetapi dihadapkan pada keberagaman kebutuhan siswa yang diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang dialami oleh guru kelas dalam mengelola kelas yang beranggotakan anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran yang bermakna bukan saja hanya mengajar, bukan saja penyampaian informasi atau pesan, tetapi juga meliputi perkembangan pribadi siswa, interaksi sosial, serta penanaman sikap dan nilai pada diri siswa. Komponen pengelolaan kelas dan lingkungan belajar yang ramah dalam sekolah inklusi. Pandangan yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah proses untuk mengontrol tingkah laku siswa. Pandangan ini banyak diilhami oleh pendekatan behavior modification. Dengan demikian, pandangan ini lebih memandang bahwa pengelolaan kelas adalah aktivitas guru dalam proses pembelajaran. Pemahaman guru tentang pengelolaan kelas di sekolah inklusi. Sekolah inklusif dipahami oleh guru sekolah yang ramah terhadap anak dan tidak membatasi kondisi anak. Semua anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar mengembangkan dirinya. Pemahaman guru dalam perencanaan pengelolaan kelas di sekolah inklusi. Persiapan perencanaan pengelolaan kelas yang perlu dipertimbangkan oleh guru adalah kebutuhan khusus anak, hasil pembelajaran, dan aspek penting yang diperoleh pada saat pembelajaran sebelumnya. Pelaksanaan pengelolaan kelas di sekolah inklusi. Selanjutnya, pelaksanaan pengelolaan kelas sekolah inklusi. Dalam proses pengelolaan kelas, guru berupaya menanamkan konsep dan nilai serta moral kepada anak. Bersikap akrab, bersikap positif terhadap anak dengan memberikan kesempatan kepada anak seluas-luasnya untuk berkreasi. Proses pengaturan dan penataan lingkungan kelas termasuk peralatan kelas dilakukan secara alami, tetapi dalam hal pengaturan tempat duduk siswa dilakukan oleh guru dengan mempertimbangkan anak, serta sosialisasi anak berkebutuhan khusus dengan siswa lainnya. Proses pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru berhubungan juga dengan respon dari para siswa. Pelaksanaan dalam proses evaluasi pengelolaan dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran. Pelaksanaan pengelolaan kelas sekolah inklusi. Selanjutnya yaitu D. Dalam proses pengelolaan kelas, guru berupaya menanamkan konsep dan nilai serta moral kepada anak, bersikap akrab, positif terhadap anak dengan memberikan kesempatan kepada anak seluas-luasnya untuk berkreasi. E. Proses pengaturan dan penataan lingkungan kelas termasuk peralatan kelas dilakukan secara alami. Tetapi dalam hal pengaturan tempat duduk siswa dilakukan oleh guru dengan mempertimbangkan anak, serta sosialisasi anak berkebutuhan khusus dengan siswa lainnya. F. Proses pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru berhubungan juga dengan respon dari para siswa. G. Pelaksanaan dalam proses evaluasi pengelolaan kelas dilakukan di awal dan di akhir pembelajaran. Sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah
di mana semua peserta didik memiliki hak untuk belajar, mengembangkan semua potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin. Di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka, lingkungan pembelajaran yang ramah berarti ramah kepada peserta didik dan guru. Artinya, yang pertama yaitu peserta didik dan guru belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar. Yang kedua, menempatkan peserta didik mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, guru memiliki minat untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Dan yang terakhir, menjadikan lingkungan inklusif, ramah terhadap pembelajaran LIRP. Baik teman-teman, bisa dilihat ya di slide ada disajikan 3 buah perbedaan antara beberapa pendidikan yang ada di Indonesia. Segregasi sendiri itu pendidikan yang dibedakan menjadi 2, sekolah yang khusus untuk pendidikan yang berkebutuhan khusus dan sekolah untuk pendidikan umum untuk orang normal. Nah, selanjutnya jika pendidikan terpadu itu dia selalu terpacu akan sistem. Sedangkan pendidikan inklusif, semua peserta didik itu berbeda, semua peserta didik dapat belajar menuntut ilmu dan mengubah sistem agar sesuai dengan peserta didik itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa pendidikan yang ramah terhadap anak adalah pendidikan inklusif. Selanjutnya ada strategi khusus pengelolaan kelas dalam pembelajaran luring dan daring di sekolah inklusi. Dibagi menjadi 3 faktor ya. Yang pertama ada faktor lingkungan fisik, yang kedua faktor sosioemosional, yang ketiga faktor organisasional. Faktor yang pertama, faktor ditinjau dari lingkungan fisik. Yang pertama ada ruangan tempat berlangsungnya proses pembelajaran, yang kedua ada pengaturan tempat duduk, dan yang ketiga ventilasi dan pengaturan cahaya, yang keempat pengaturan penyimpanan barang-barang. Selanjutnya strategi yang kedua yang dipengaruhi oleh faktor sosioemosional. Yang pertama ada gaya kepemimpinan, sikap guru, suara guru, pembinaan hubungan baik. Strategi pengelolaan kelas ditinjau dari faktor organisasional, yaitu pengganti pelajaran. Hal rutin semacam ini hendaknya diatur secara tertib. Terus guru yang berhalangan hadir satu atau yang lainnya hal karena peserta didik harus sudah mengetahui cara mengatasinya. Terus upacara bendera, kondisi administrasi teknik, ruang bimbingan siswa, tempat baca, catatan pribadi siswa, dan kegiatan lainnya yang harus diatur secara jelas, tidak kaku dan harus fleksibel. Strategi khusus pengelolaan kelas dalam pembelajaran luring dan daring di sekolah inklusi. Strategi pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pada siswa yang berkebutuhan khusus menjadi penting untuk dianalisis secara petakan. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan mengacu pada konsep pembelajaran 5M, yaitu memanusiakan hubungan antara guru, siswa, dan orang tua, memahami konsep praktik pembelajaran yang memandu siswa bukan sekedar menguasai tentang konten, tentang menguasai pemahaman mendalam. Membangun keberlanjutan dalam pengalaman belajar peserta didik yang terarah berkelanjutan melalui umpan balik dan berbagai praktik baik. Memilih tantangan dengan praktik pembelajaran yang memandu siswa menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang dengan pilihan tantangan yang bermakna, memberdayakan konteks yang praktis. Pembelajaran yang memadu siswa melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas sebagai sumber belajar sekaligus kesempatan berkontribusi terhadap perubahan. Ya, terima kasih, itu yang saya paparkan strategi khusus pengelolaan kelas dalam pembelajaran luring dan daring di sekolah inklusi.